Mengenal Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu dari 4 imam mazhab dalam dunia Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Khususnya di negara Indonesia, mayoritas kaum muslimin merupakan penganut Imam Syafi'i. Namun, tahukah kita dari mana asal muasal sosok Imam Sunni tersebut? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, tolong like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Ia masih kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriyah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang berpendapat di Askalan dekat Gaza. Namun informasi yang dapat dipercaya dan lebih mendekati kebenaran berdasarkan keterangan Muhammad Husain, Imam Syafi'i berasal dari Gaza, Palestina. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada 780, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia ditangkap oleh polisi kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak, untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun al-Rasyid. Beruntung, ia mampu membela diri dan akhirnya dilepaskan. Kemudian pindah ke Baghdad pada 801 untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah, Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk mulai merintis mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Selama mengembangkan mazhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang ushul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan mazhab Qadim. Karena tidak mau lagi berurusan dengan kekhalifahan Abbasiyah, pada tahun 816 Masehi, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya yang didasarkan pada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Murid Imam Syafi'i. Di antar murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu sebagai berikut:
Ahmad bin Hambal, Al-Hasan bin Muhammad, Az-Zafarani, Ishaq bin Rahawih, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi. Di Mesir, Imam Syafi'i diketahui mempunyai beberapa murid seperti Abu Yakub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i juga banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau lebih dikenal dengan mazhab jadid. Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni atau lebih dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga meninggal pada 204 Hijriah atau 821 Masehi. Kitab karya Imam Syafi'i. Patut bagi kita penganut mazhab Syafi'i mengetahui kitab karangan dari sang imam. Di antaranya, Kitab Al-Risalah, Al-Hujjah, Musnad Al-Syafi'i, Al-Sunan Al-Mathur, dan Kitab Jamak Al-Ilmu. Semoga biografi singkat tentang Imam Syafi'i dapat menambah wawasan bagi segenap kaum muslimin, khususnya bagi kita yang menganut mazhab Syafi'i. Share video ini ke berbagai media sosial agar dakwah ini tersebar dan tidak hanya berhenti di tangan Anda.